KIM Info Meri kali ini mengajak pemirsa untuk melihat satu sisi tempat yang dahulunya tidak terpikirkan oleh siapapun untuk dimanfaatkan. Bersama PLT Lurah Meri HP Indra Pratiwi SC dan para kader lingkungan setempat bersama mengunjungi sekitaran kediaman Bapak Kuncoro yang ada di Gria Permata Meri RT 5 RW 6. Nampak sebuah tempat di pinggiran sungai yang dijadikan tempat berternak serta bercocok tanam. Sehingga nampak sekali pemandangan yang tidak biasa seperti lokasi pinggiran sungai pada umumnya. Mari sejenak kita tengok siapakah sosok yang mempunyai ide sekaligus mewujudkan tempat ini menjadi sebuah tempat yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan, dan berikut apa saja yang telah dikelola serta hasil yang sudah didapat bersama. Di Telkom selama 20 tahun. Kemudian karena diberi amanah oleh teman-teman disabilitas atlet di seluruh Jawa Timur, saya diberi amanah untuk memimpin ketua Jatim. Akhirnya saya tahun 2018 itu saya keluar dari Telkom Resign supaya saya bisa fokus. Kemudian kegiatan saya setiap hari selain daripada ketua NPC Jatim juga dipercaya ditunjuk pelatih di Pelatnas, Pemusatan Latihan Nasional yang untuk mempersiapkan atlet-atlet disabilitas untuk ke event-event internasional. Jadi saya juga pengurus di pusat. Setiap hari kesibukan saya otomatis berada di Solo untuk melatih anak-anak yang disabilitas, terutama di saya itu ingin dengan kesibukan itu ingin berbuat lah untuk lingkungan, terutama yang saya perbuat karena saya sendiri juga jarang di rumah. Akhirnya ya membuat juga hiburan saya biar lingkungan apa yang saya perbuat itu juga untuk bermanfaat untuk lingkungan. Jadi, intinya seperti itu. Terus kalau dari Pak RT sendiri pripun? Dari saya selaku penanggung jawab kebetulan diberi amanah oleh warga, punya warga yang seperti beliau ya, kita sangat support sekali ya, karena memang kebetulan angan-angan kita memang pinginnya ini menjadi seperti daerah wisata yang disampaikan Pak Kun tadi. Memang iya betul, memang pinginnya seperti itu Bu, malah punya angan-angan nanti di sini berdiri sebuah kafe atau gimana, kita kelola dengan baik, melibatkan orang-orang warga kita yang punya UMKM di sini, bisa mendirikan nanti istilahnya bermanfaat lah untuk orang banyak. Itu malah saya juga punya angan-angan sama beliaunya juga, sama warga sini. Malah ya kebetulan saya seneng traveling, seneng bermain, seneng itu. Malah kalau bisa nanti saya pingin pakai cangkak tubing yang ada bannya itu. Jadi mulai wisata air. Intinya kita manfaatkan sungai ini, kita apa yang sudah dilakukan oleh beliau ini ya, hanya kita lanjutkan lagi gitu, kita lanjutkan, kita kembangkan, yang intinya nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak, yang nilai lebih lah, value yang lebih untuk lingkungan kita. Jadi ya saya selaku ketua RT di sini ya sangat support sekali Bu, sangat senang sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau ya. Jadi harapan kita ke pemerintah setempat ada follow up ya Pak ya? Ada follow up, ada nanti follow upnya dari pemerintah kota seperti apa, harapannya kita ya ini bisa berlanjut. Kami dari pihak kelurahan berterima sangat kepada Pak Kuncoro yang selama ini sudah banyak memberikan untuk lingkungan, dan tak nyangka ini kan kemarin sekitar Oktober ya Pak, saya main ke sini sudah diberi persayangan sebanyak ini, luar biasa. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan, dan tentunya ini seperti hidden gemnya Kelurahan Meri. Mudah-mudahan nanti kalau memang dari lingkungan, dari pandangan pihak juga pengen menjadikan ini sebagai suatu sarana wisata, mungkin nanti bisa kita komunikasikan, kita bersatu dengan koordinatif yang selama ini sudah terbentuk. Kan Kelurahan Meri kan Matur suwun. Ada Pak Dari, sedikit bisa tercapai apa yang diinginkan dari lingkungan dan juga dari Pak. Yes.
Berikut penyampaian dari Bapak Kuncoro selaku pengelola lahan yang dimulai dari tahun 2021. Seperti apa ya? Hutan belantara yang tak terurus, kemudian banyak pohon-pohon yang menjalar ke sungai. Jadi kalau ada banjir ini airnya nyangkut, sampah yang sampah nyangkut, akhirnya harus juga jalan. Saya memulai untuk bersihkan. Ada inisiatif pelihara ayam sana kembang jadinya seperti ini. Akhirnya saya tanami durian, saya tanami anggur, saya tanami pokoknya pohon-pohon yang menaun itu bermanfaat. Intinya kami ini ingin lingkungan kami ini hanya bersih. Juga Pak RT juga sangat mensupport kami untuk kita pelaksanaan dulu ini kan banyak tanaman-tanaman yang muda. Akhirnya saya punya inisiatif, saya tanam bambu. Kenapa saya tanami bambu? Bambu ini menguatkan pelengsengan. Kemudian rumput-rumput yang ada di tepi sungai mesti mati kalau ditanami bambu. Dulunya kan tanahnya itu bergelombang, ada yang tinggi, akhirnya saya fondasi, ini saya kepres. Kalau dari saya secara lingkungan sih alhamdulillah sangat membantu sekali. Soalnya kalau nggak diginikan otomatis nanti satu ketika ada banjir, air datang dan semuanya kan otomatis juga akan membuat bisa nanti kayak kemarin yang kita kan lakukan kita bekerja sama Pak Kun seperti itu ya. Memang itu salah satunya. Kalau sudah begini kan aman gitu, aman, lingkungan terawat, bisa kita manfaatkan hasilnya, dari lingkungan pun juga menerima. Kemudian bersama kami diajak melihat peternakan kambing selain unggas yang dikelola di tepi sungai. Luar biasa nampak sekali beberapa ternak yang sudah berkembang biak dengan pengelolaan yang baik. Kandang yang dibuat dengan teknik tepat untuk keselamatan ternak, sehingga dapat mengantisipasi bahaya, terutama saat air sungai meluap di sekitaran tepi sungai. Hal ini sangat perlu diperhatikan sebab sewaktu-waktu aliran air yang datang tidak bisa diprediksi, sehingga faktor keselamatan menjadi pertimbangan bagi pengelola, agar ternaknya aman dari luapan air sungai. Sebuah ide yang dituangkan dengan pemikiran yang disertai teknik tidaklah diragukan keberhasilannya. Dari yang semula 1-2 ekor kini berkembang biak secara baik dan siap untuk dikembangkan lagi. Tentunya hal ini tidak lepas dari kesungguhan serta kerjasama satu sama lain di lingkungan pengelolaan lahan tepi sungai, dengan harapan agar nantinya pihak pemerintah setempat bisa memberikan dukungan kepada tempat dan pihak pengelola. Banyaknya manfaat yang diperoleh adalah sebagai hal yang kiranya bisa diapresiasi bersama. Ya, sore Ibu Tri Budina. Ya, sebagai kader di lingkungan Bapak Kun ini, kira-kira apa ini? Misalnya pinginnya Budina atau idenya Budina, Bitri. Banyak buat tempat wisata. Tempat wisata. Terus juga ini ya Bu ya, Kayak tempatnya kafe-kafe agak gitu. bersihan ya. Di paving jalannya. Di paving jalannya. Terus keuntungannya juga di sini kan dulu kan tanahnya setidaknya tidak ada manfaatnya ya, terbengkalai. Terus setelah dibersihkan gini kan ada manfaat untuk wilayah sekitar, terus kerja sama yang apa Bapak itu setidaknya kan ada membantu Memberdayakan, ya. setidaknya ada tenaga kerja yang bisa memanfaatkan, kan bisa sama juga untuk orang lain. Dilanjut dengan meninjau sisi lain yang sudah dibersihkan oleh pengelola sehingga mengurangi macetnya aliran sungai akibat sampah-sampah yang tersangkut di semak belukar tepian sungai. Nampak ditanami oleh sayuran dan juga bibit rumput gajan yang nantinya bisa digunakan sebagai pakan ternak. Sungguh sebuah ide pemikiran yang patut diapresiasi bersama. PLT Lurah Mary Happy Indra Pratiwi SPSI diajak meninjau hingga ujung lahan, sehingga bisa bersama berdiskusi tentang hal-hal apa saja ke depannya yang bisa dijadikan langkah tepat untuk manfaat yang lebih baik lagi.
Selanjutnya bersama bergeser di arah berlawanan lokasi PLT, dari HP Indra Pratiwi ditunjukkan pengelolaan kebun di lingkungan tepian sungai. Terlihat selain anggur dan jeruk ada pula pohon durian, matah, buah tin, pohon singkong, yang bisa memberikan hasil menahun, hingga pohon pisang yang sebentar lagi sudah bisa dipanen sebab tanah yang ada juga termasuk tanah yang subur bagi tanaman. Kemudian kita beralih ke semacam pendopo di lahan ini, yang ternyata juga dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat setempat di beberapa agenda acara bersama, dan juga biasa dijadikan tempat berlatih silat di jam dan hari-hari tertentu yang sudah dijadwalkan. Sungguh sebuah manfaat yang bisa dijadikan inspirasi bagi seluruh masyarakat, yang mungkin lingkungan tempat tinggalnya berdekatan dengan sungai dan terdapat lahan untuk dikelola bersama. Semoga dari perjalanan kali ini bisa memberikan inspirasi positif di mana kerjasama yang baik sesama warga di lingkungan, pemerintah setempat serta teknik pengelolaan yang baik bisa menghasilkan kontribusi baik secara pribadi maupun bermasyarakat.